dalam memberi dia PowerPoint lebih awal, tapi yang beberapa slide Festo Gathering dulu. Saya mau bermula dengan itu. Yang ketiga, kepada Yesus, waktu kita datang kepada Tuhan. Ini bukan hanya ibadah, tapi semalam saya bicara tentang konteks ibadah. Dalam konteks hubungan kita pribadi dengan Tuhan pun sama juga. Kita menghadap Tuhan di Gunung Sion, bait suci yang di sorga. Bait suci di bumi cuma lambang, shadow of things to come. Reality itu di sorga. Dan kita datang kepada Yesus menurut surat Ibrani, pengantara perjanjian baru, ya, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Kadang-kadang dalam kita mendekati Tuhan, sama ada secara pribadi saat teduh ataupun dalam konteks ibadah umum hari Minggu atau hari-hari yang lain, kadang-kadang iblis boleh taruh sejak keraguan. Kamu tidak layak. Saya masih ingat mendiang ayah saya melawat saya di SIB Likas. Dan setelah kebaktian, mungkin satu kali saja dia ikut sembahyang. Walaupun anak sulung dia adalah pastor, sebelum dia dipanggil Tuhan tuh, dia terima doa bukan dari anak dia yang pastor, tapi seorang penetua SIB Muhibah yang datang melawat dia di Glen Eagles. Saya sangat bersuka cita sebab bapak saya mengaminkan doa penetua yang sanggup datang dari jauh melawat bapak saya. Dan saya masih ingat di komen dia bilang, King Wai, dia panggil saya nama Chinese saya, nama panjang saya itu Antoninus Siu King Wai. King Wai sebenarnya nama bapak. How come only you raise your hands? What is this raising hands? Dia nampak di kalangan mungkin 300 jemaah waktu itu, belum sampai 400 lebih. Dia bilang, kamu satu orang saja angkat tangan. Kenapa? Yang lain begini saja. Kenapa? Karena kadang kita pikir kita tidak layak kan? Itu menyebabkan orang tidak dapat mengangkat wajahnya di hadapan Tuhan. Saya pun tidak layak. Tapi iman saya adalah darah pemercikan Kristus. Saya percaya karya Kristus. Kalau saya tidak menghadap Tuhan dengan berani, saya kurang percaya. Kalau saudara percaya, saudara sudah melewati tabir yang memisahkan tempat kudus dengan tempat maha kudus. Saudara sudah masuk tempat yang maha kudus, di mana Allah Bapa bertakhta bersama dombanya oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita datang kepada darah pemercikan supaya tidak ada orang pun rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita dilayakkan oleh karya Kristus di atas kayu salib, anugerah Tuhan yang membenarkan kita di hadapannya. Jadi kita dapat bersukacita, kita dapat menari di hadapan Tuhan. Saudara, semalam mungkin sebab 5 menit yang terakhir, ini saya mau bahas slide yang seterusnya. Bagaimana melalui penyembahan kita minum dari roh. Yesus menjanjikan, siapa yang minum air dari perigi, dari sumur itu akan haus lagi. Yang minum air yang kuberikan kepadanya tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini pemberian Roh Kudus, ini karunia Roh Kudus. Yohanes 7. Roh Kudus belum diberikan karena Yesus belum dipermuliakan. Waktu Yesus naik ke surga, menurut kisah para rasul, dia menerima janji dari Bapa itu. Roh Kudus itu, Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Allah ke atas jemaat awal pada Pentakosta yang pertama, menurut kisah rasul bab yang kedua. Saudara perlu yakin saudara menerima. Everything about this side of eternity depends on our faith. Kita belum sampai surga nih kan? Yesus belum datang. Kalau Yesus datang tuh kita lihat dia bersemuka. Then faith is no longer important. Selagi Yesus belum datang, segala sesuatu yang kita nikmati adalah melalui iman. Kalau saudara tidak percaya kan? Tidak percaya darah percikan Kristus, oh tidak layak, saya tidak layak. Kalau saudara percaya
Darah Tuhan berkuasa menyucikan dosamu, saudara layak. If you believe, kalau saudara percaya, Tuhan berikan air yang hidup ini, yakni Roh Kudus, saudara akan memiliki sesuatu mata air yang tidak pernah mati, tidak pernah berhenti memancar, terus memancar sampai hidup yang kekal. Ini luar biasa, saudara. Saya bawa kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Bagaimana kita minum dari roh itu? This is one of the key verse. Perbualan Yesus dengan perempuan di Samaria. Perhatikan doktrin-doktrin utama dalam Yohanes. Bab yang ketiga tentang lahir kembali dengan seorang guru Taurat, Nikodemus. Dan soal penyembahan Roh Kudus, bab yang keempat dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang berdosa. 5 suami, 5 kali kawin cerai atau suami dia mati. Lelaki yang ke-6 yang dia hidup bersama-sama bukan suami dia yang sah. Dia hidup di dalam dosa, perempuan Samaria. Dan Yesus mewahyukan di antara yang paling penting dalam keimanan. Memang kemudian perempuan Samaria itu juga meninggalkan timpa dia dan dia pergi kembali ke kampung dan bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, saya mau baca ayat ini. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. God is spirit. Dan ada satu makalah yang saya tulis dalam Tuhan Tritunggal. Saya mulai itu, ini kali pertama saya berusaha mengelak dari menggunakan kalimat Allah. Dan kalau saudara tahu sedikit bahasa Yunani, langsung tidak ada masalah. Kalau saudara tahu di sini adalah Hope Theos, God is Spirit dalam bahasa Inggris kan? Tidak salah kita terjemah di sini Tuhan itu roh. God dalam bahasa Ibrani Elohim. Dan saya bukan bahas tentang ini kalimat Allah, tapi dalam konteks negara kita. Jangan heran dalam beberapa tahun akan datang akan ada larangan yang semakin keras. Kalau tidak sampai di Sabah dan Sarawak, bagaimana dengan saudara seiman kita di Semenanjung kan? Jangan kita terlalu happy, ada kebebasan di Sabah. Cobalah kamu bawa Alkitab yang ada kalimat Allah sampai di KL, kamu kena tangkap. Saudara paham maksud saya? Kalau ada larangan, negara kita ini satu. Kalau ada kebebasan, kebebasan seluruh negara. Kalau tidak ada kebebasan, maksudnya seluruh negara tidak akan memiliki kebebasan. Jadi kita perlu berdoa dan secara teologi harus bersedia. Harus bersedia. Sudah sampai waktunya kita bersedia menghadap cabaran-cabaran di negeri dan negara kita. Tapi kembali kepada ini, saudara. Sebab Tuhan itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini roh, adakah ini Roh Kudus? Tapi mungkin bagi saya, John has a lot of this double meaning. Satu perkataan ada dua artinya. Roh manusia yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Menyembah Tuhan dalam roh. Kalau roh manusia yang masih mati, yang masih terikat dengan dosa, tidak bisa, tidak boleh menghadap Tuhan. Roh manusia yang telah dihidupkan oleh Roh Kudus, yang lahir dari Roh Kudus adalah roh. Kan? Yohanes 3. Yang lahir dari daging adalah daging. Manusia yang lahir sebelum mereka lahir kembali tidak mungkin datang menyembah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu roh. Maka orang yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Maksudnya roh yang telah diperbaharui, telah dibangkitkan semula dari alam maut karena dosa oleh karya Kristus, oleh Roh Kudus, sehingga mereka dapat menyembah Tuhan dan dalam kebenaran, in truth. Maksudnya saudara, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran kita terletak di dalam Yesus. Tidak ada kebenaran selain di dalam Yesus. Saudara, ini sangat penting, saudara. Sebab banyak kan
Orang kan katakan, kamu percaya Yesus ini? Mungkin kita ini pelajar teologi, banyak pastor di sini. Tapi cobalah kamu bahas tentang Yesus. Itulah ahli keluarga saya. Sampai hari ini saya satu orang saja yang mengenal Yesus. Ini 3 adik saya ceritalah. Kadang-kadang bila ada isu keluarga, saya ada 3 adik. Saya anak sulung, saya abang. Ini 10 tahun punya cerita lah, tapi saya mau cerita. Kalau abang mereka cakap sesuatu yang ada rohani sikit, satu-satu mereka left group. Tinggal Tony Siu saja. Nanti mereka buat lagi group. Tony, you come in to the group. Setiap kali saya mau macam katakan yang baik, yang rohani sikit, mereka leave lagi. Mungkin 5-6 kali, tapi dalam 2-3 tahun ini hubungan kami agak akrab. Sangat bersyukur sebab saya tidak mau beritakan Yesus sebelum waktunya. Sebab saya malaslah mereka leave lagi itu. Cepat tersinggung. Ibu saya pun, dia tidak mau dengar itu. Itulah saya percaya atas anugerah Tuhan Bapak saya, sebab dia aminkan doa yang penetua itu doakan untuk percaya Yesus. Dia bilang amin. Berpuluh tahun saya coba doakan dia tidak mau didoakan. Saudara, inilah kebenarannya dalam Yesus. Tanpa Yesus tidak ada kebenaran. Dan bukan senang kita menjadi saksi di dunia ini yang menentang Yesus, yang tidak mengaku Yesus satu-satu jalannya kepada Bapa. Saudara, poin saya di sini adalah bagaimana kita minum dari mata air atau air yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui penyembahan. Waktu kita menyembah Tuhan, semalam saya ada cek, tapi saya tidak tersimpan kalau itu ayat. Mungkin 1 Korintus bab 10. We all drink from the same spirit or one spirit. We are made to drink. Kita dijadikan supaya minum dari satu roh itu. Ini tugas sebagai gembala kan? Itulah saya pastikan atur cara suasana ibadah penyembahan. Sebab mereka akan minum sampai puas kalau penyembahan itu begitu indah sekali. 2 minggu yang lalu saya lawat SIB Beverly Hills, orang yang sederhana, banyak pekerja kilang, tapi pujian penyembahan mereka luar biasa. Jemaah di sana minum sampai puas melalui penyembahan. Dan sebagai pastor, itulah tadi itu slide yang saya coba tayang dengan kamu. Tapi saya bersaksi saja, bagus juga saya tidak tunjukkan slide. Nanti kamu sangka Pastor Tony menunjuk-nunjuk. Waktu saya masuk sebagai pastor di SIB Muhibah, sesi yang pertama paling-paling 100 orang, sesi yang kedua mungkin 80 orang. Dalam mungkin 4-5 bulan setelah saya ubah itu atur cara, saya buat retreat kepimpinan. Inilah tindakan ini secara applied teologi ya. Kamu sebagai pastor, you have to take the lead. Pastoral leadership itu buku saya di Pace Points. Di-review oleh satu majalah Kristen di Singapura dan dia menekankan, this book is about pastoral leadership. Kalau kamu tunggu saja itu arahan penetua, sampai bila pun tidak akan berubah. You are the priest in the house of the Lord. Orang sebelah pun katakan begitu. Kalau di kalangan jemaah ada imam, itu kata mereka, kita sama juga kan. Di kalangan jemaah pun kita ada imam, pastor kan. Jangan kamu harapkan pemimpin lain. You are the leader. Mesti kamu kerjasama. Itulah 24/7 kan. Ada 5 orang penetua di Muhibah, 20 deacon. Setiap bulan ada mesyuarat, minum-minum kopi-kopi. I have to persuade them. I have to tell them what is good. Sampai mereka paham, sampai mereka setuju, sampai kami bersepakat. Saudara faham maksud saya kan? Kalau dalam konteks SIB kamu jalan sendiri, bulan depan keluarlah kamu. So, penetua yang berkuasa. Walaupun lantikan dari pusat, kalau penetua tidak suka kamu tidak boleh bertahan. Saya bersama deacon, bersama penetua, sehingga suasana ibadah itu